Shalom saudaraku yang terkasih. Suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi saat ini dalam perenungan firman Tuhan secara online. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudaraku dimanapun Anda berada. Amin. Nah, saudaraku, banyak orang yang mengalami ketakutan di dalam menghadapi kematian. Sebab mereka tidak mempunyai kepastian tentang kehidupan setelah mereka mengalami kematian. Dan timbul pertanyaan dalam benak mereka, apakah aku diselamatkan atau tidak? Karena tidak ada suatu kepastian. Banyak di antara kita jika ditanya, apabila hari ini Anda dipanggil Tuhan, bagaimana? Sebagian besar di antara mereka berkata, kalau bisa jangan dulu, tunggu dulu, karena saya belum siap. Belum siap apa? Apanya yang belum siap? Itu karena mereka tidak memiliki kepastian bagaimana nanti kehidupan mereka setelah mengalami kematian. Apakah mereka selamat atau tidak? Mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Apakah ke neraka ataukah ke surga? Saudaraku, perhatikan ini. Kematian bisa mendatangi Anda kapan saja. Pada waktu Anda di rumah, pada waktu Anda duduk, pada waktu tidur, dan bukan hanya itu, mungkin pada waktu Anda berpergian. Jadi bukan hanya karena corona saja. Kematian datang tanpa pemberitahuan lebih dulu. Kematian datang seperti pencuri, bisa kapan saja terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda diselamatkan atau tidak? Itu adalah hal yang sangat penting. Kalau hartamu hilang, maka harta masih bisa dicari. Tetapi jika keselamatanmu hilang, kemana kau dapat mencarinya? Semuanya sudah terlambat. Perhatikan ini. Tidak ada satu agama pun yang dapat menjamin engkau untuk diselamatkan. Ya, ada yang bilang, asal banyak berbuat baik, maka mudah-mudahan selamat. Atau ada lain orang yang bilang, ya nanti ditimbang antara perbuatan-perbuatan baik kita dengan dosa kita. Jika perbuatan baik kita lebih banyak, maka kita akan selamat. Saudaraku, dengar. Dosa is dosa. Tidak ada korban apapun yang dapat menghapus dosa. Apalagi berdasarkan perbuatan baikmu. Itu tidak menjamin dapat menyelamatkan Anda. Kita semua di hadapan Tuhan itu seperti seorang najis. Dan segala kesalahan kita itu seperti kain kotor. Dalam bahasa Inggris dikatakan filthy rags atau menstruation cloth. Itu jelas firman Tuhan yang katakan. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat diselamatkan berdasarkan pada perbuatannya. Akhirnya timbul pertanyaan, jadi bagaimana kita dapat diselamatkan? Dengar baik. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun di dunia ini, baik nabi atau rasul, yang berani menjamin keselamatanmu selain Yesus. Semua nabi dan rasul berbuat dosa. Hanya Yesus yang tidak berbuat dosa. Mungkin Anda tertawa. Ya, karena banyak orang di luar sana yang menghujat salib dan menghujat Yesus, menghina Yesus. Buat saya tidak ada masalah, karena Tuhan saya yang namanya Tuhan Yesus itu tidak butuh pembelaan saya. Sebab mereka yang menghina dan menghujat Yesus memang sudah ditentukan binasa. Tapi ingat, akan datang waktunya ketika mereka menghadap Elohim, Tuhan penguasa semesta. Di sanalah akan terdengar ratap dan kertak gigi dan penyesalan yang sudah terlambat, karena mereka berhadapan langsung dengan Yesus Kristus sendiri, Elohim atau Tuhan penguasa semesta yang akan menghakimi dengan adil. Saudaraku, Anda perlu Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang dapat mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Dia sudah bayar lunas segala dosa dan kesalahanmu di atas kayu salib.
dan oleh curahan darahnya Anda menerima pengampunan dosa. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Hari ini ada satu kabar baik. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Anda pasti diselamatkan. Kapan saja Anda dipanggil, Anda tidak akan lagi merasa takut dan khawatir di dalam menghadapi kehidupanmu setelah kematian. Sebab jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan hatimu kamu percaya bahwa Elohim Tuhan telah membangkitkan dia dari kematian, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati seseorang percaya, ia dibenarkan, dan dengan mulut seseorang mengaku, ia diselamatkan. Saudaraku, dengar kabar baik hari ini. Yang pertama, di dalam Yesus, segala dosa dan kesalahanmu diampuni. Yang kedua, di dalam Yesus, engkau pasti diselamatkan. Karena bagi saya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka yang hidup tidak menurut kedagingan tetapi menurut roh. Berarti apa? Engkau diselamatkan. Engkau dibebaskan dari segala dosa, kutuk, penghukuman, kematian, sakit, penyakit. Semuanya sudah ditimpakan kepada Yesus. Sehingga engkau diperdamaikan dengan Elohim, dengan Bapa. Dan engkau beroleh anugerah kebenaran, anugerah kekudusan oleh hanya korban Kristus. Terima semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, jika Anda merasa diberkati dengan firman Tuhan ini, jangan lupa tekan like dan bagikan, share video ini kepada saudara-saudara yang lain, kepada teman-teman Anda, sehingga mereka pun boleh menerima berkat. Juga jangan lupa tekan follow atau subscribe agar Anda dapat menerima video-video firman Tuhan, kabar baik yang akan datang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom.